Selamat siang, Pak Andika Pratama. Ya, Mbak. Enggak, selesai dengan Suara saya kedengaran jelas nggak, jelas Pak? kok, Mbak. Jelas, Oke, jelas. siap, siap. Nah, hari ini tuh kan kita ada di dua materi pertama terkait peraturan perundangan K3 Pertambangan dan tugas dan kewenangan selaku seorang pengawas sebagai pengawas operasional. Oke. Kita bahasnya kayak agak-agak cepat-cepat aja gitu ya, Mas. Iya, Mbak. Ini. Terkait melaksanakan peraturan keselamatan pertambangan. Ini tujuan dari pembahasan materi peraturan keselamatan pertambangan yang pertama dapat menerapkan peraturan keselamatan pertambangan terkait tugas dan tanggung jawabnya dan menerapkan dasar-dasar keselamatan pertambangan. Nah, untuk peraturan keselamatan pertambangan yang pertama itu pasti ada di Undang-Undang Nomor 1 1970. Nih, pasti nih tentang K2 atau keselamatan kerja. Yang kedua ada di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. PP 19 tahun 1973 tentang pengawasan K3 di bidang pertambangan secara umum. Nomor 4, Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang kaidah pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Oke. Terus yang terakhir yang terbaru ada di Kepmen ESDM 1827 tahun 2018 tentang pedoman teknik pertambangan yang baik. Nah, itu dia. Mbak, nanya, yang Kepdijen Minerba 185 enggak ikut kan, Mbak? 185? Yang juknisnya SMKP. Oh, juknisnya SMKP itu kan terkait memang sistem manajemen keselamatan pertambangan. Nah, jadi agak berbeda sih memang, Mas. Yang 185 itu kan memang terkait pedoman SMKP Minerba. Itu. Ini kan memang kayak lebih ke tugas dan tanggung jawab kewenangan selaku pengawas operasional. Oh ya. Agak ada sedikit perbedaan materi sih itu. Oke. Yang Undang-Undang 170 ini kita skip aja ya, Mas ya? Iya, Pak. Ini bisa belajar sendiri aja deh. Tuh, oke. Nah, terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 nih, ada di pasal 96 menyatakan pemegang IUP atau izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib melaksanakan yang namanya ketentuan K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Jadi untuk K3 pertambangan itu sendiri ada yang secara K3 di pertambangan atau teknis dan ada yang keselamatan operasinya. Operasional. Oke. Terus di pasal 141 pengawasan, nah ini pengawasan secara K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Dan pengawasan objek juga pengawasannya kan, Mbak? Objek pengawasan. Secara K3 pertambangan ini kan secara manusianya juga. Nah, kalau operasi. Dan pasal 141 ayat 2 menyatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh inspektur tambang. Oke. Nah, di PP nomor 19 tahun 1973, pertambangan penting bagi ekonomi. Maksudnya pertambangan memang sebenarnya jadi penyumbang anggaran pendapatan nasional. Selain dari pertambangan minerba ataupun migas. Nah, itu memang sebagai penyumbang pendapatan negara nasional paling tinggi gitu kan. Nah, di pasal 1 berisikan mengenai pengaturan keselamatan kerja pertambangan. K2, memang keselamatan kerja aja gitu kan. Oke. Di pasal 4, Menteri Pertambangan secara berkala melaporkan pelaksanaan pengawasan yang dimaksud pada pasal 1, 2, 3 kepada
Menaker Trans Kontrak. Kota. Menaker Transco. Apa itu, Mbak? Sekarang sih bukan Menaker Trans lagi, sudah kembali ke Menaker. Dulu kan memang Kementerian Ketenagakerjaan disamakan dengan transmigrasi. Sekarang kan sudah beda. Oh iya, Untuk perhubungan sudah beda. Selanjutnya mengenai Permen 26 tahun 2018 tentang kaidah pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Nah, ini ada kaidah teknik pertambangan yang baik. Yang pertama ini teknis pertambangan, ada juga mengenai konservasi atau pelestarian mineral dan batu bara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan pertambangan, reklamasi nih mulai dari pra pertambangan sampai ke pasca pertambangan atau pasca operasi disebutnya. Ini ada di Permen 26 tahun 2018. Nah, ini terkait KTT atau Kepala Teknik Tambang. KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan K3 pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengusaha harus menghentikan pekerjaan usaha pertambangan apabila KTT atau petugas yang ditunjuk tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut. Banyak nih sekarang Mas kayak kasus ada nih usaha pertambangan, baik itu hanya jasa pertambangannya saja, tapi pakai nama KTT dari bukan di pekerja di situ. Nah kalau ketahuan bisa kena denda. Mbak, kalau KTT itu setiap tambang wajib atau ada golongan tertentu yang nggak wajib, Mbak? Jadi KTT itu perlu ada baik itu di usaha pertambangan ataupun yang di jasanya. Jasa pertambangan. Gitu. Harus ada KTT. Baik itu CV sekalipun yang memang jadi vendor atau jadi subkon di user gitu harus ada KTT. Nah, sekarang ini banyak yang kayak pinjam nama gitu kan. Itu sih karena biasanya untuk KTT itu minimal harus memiliki sertifikasi POM. Nah, jadi banyak tuh KTT tapi nggak ada POM-nya, jadi pakai nama orang. Oh, iya. Banyak banget itu kejadian yang seperti itu. Dan ada juga kejadian yang kayak dia ini sudah ada nih sertifikasi POM gitu kan, cuman istilahnya dia tuh tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya, bahkan nggak bisa buat yang namanya RKAB gitu. Oh, iya. Tidak tahu membedakan yang mana JS ada di BPR. Aduh, pernah kemarin soalnya ada yang ikut diklat kayak gitu kan, tapi nggak ada, bener-bener nggak tahu sama sekali gitu terkait identifikasi bahaya, penilaian resiko gitu. Jadi ada kompetensi secara dokumen, kompetensi aktual itu kurang. Iya. Oke. Ya, Mbak. Jadi ini nih terkait tugas dari pengawas operasional. Tugas dari pengawas operasional itu ada 4. Yang pertama, bertanggung jawab pada KTT atas keselamatan pekerja tambang yang menjadi bawahannya atau yang ditugaskan kepadanya atau yang menjadi tanggung jawabnya, sama aja. Terus yang kedua, melaksanakan inspeksi, pengujian, dan pemeriksaan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang yang ditugaskan kepadanya, di luar dari bawahannya langsung. Jadi bedanya apa, poin 1 sama 3 tuh sebenarnya? Poin 1 ini kan memang dia bawahannya langsung. Itu memang dia bertanggung jawab pada KTT atas keselamatannya si bawahannya itu yang secara langsung. Tapi kalau misalkan nih ada visitor atau ada anak magang, nah bukan bawahannya langsung, tapi ditugaskan kepada dia. Nah, dia harus menjamin itu juga. Oke. Siap. Oke, yang keempat, membuat dan menandatangani laporan terkait inspeksi, pengujian, dan pemeriksaan yang dilakukan. Kira-kira terkait 4 tugas ini ada yang ingin ditanyakan, Mas? Atau ada yang ingin di-sharingkan? Kalau aku sih yang tadi, Mbak, soalnya pernah dapat pertanyaan. Bedanya yang poin 1 sama 3 itu apa sih sebenarnya antara yang menjadi bawahannya sama orang yang ditugaskan kepadanya?
Itu serupa tapi tak sama, Mbak. Ya, hampir serupa tapi tak sama. Ya. Ya. Oke, selanjutnya ada pengawas teknis nih. Pengawas teknis bertanggung jawab untuk keselamatan peralatan, mengawasi dan memeriksa permesinan dan perlistrikan, merencanakan dan menjamin dilaksanakannya pemeliharaan peralatan, melaksanakan pengujian dan membuat laporan. Nah, untuk pengawas operasional pertama, pengawas operasional madya, pengawas operasional utama, itu tetap sama-sama menjalankan tugas sebagai pengawas operasional dan pengawas teknis. Karena tadi kan tugas tanggung jawab dari di K3 pertambangan itu ada K3 secara pertambangan atau teknisnya dan K3 operasi. Nah, jadi tetap memang selain dari tugas yang ini harus juga tugas selaku pengawas teknis. Teknis berarti semua, kalau di contoh di bagian operasional, di operation, nah itu bertanggung jawab atas teknisnya dalam bentuk seperti apa ya Mbak ya? Dalam bentuk nih, ketika misalkan dia mau melakukan pekerjaan tertentu gitu kan Mas, ada alat atau apa yang terkait. Nah, dia harus menjamin juga peralatan itu dapat harus diinspeksi kan harian atau sebelum melakukan pekerjaan. Peralatan itu aman atau tidak gitu. Itu sih terkait tugas atau tanggung jawabnya dalam keteknisan K3 pertambangan. Dalam artinya peralatan yang akan digunakan. Oke. Ini. Ya bisa lanjut. Oke, terkait buku tambang. Nah, buku tambang ini yang megang kan KTT. KTT ini yang megang. Ada pada setiap tambang yang ada KTT-nya, disahkan oleh Kapit. Kepala Inspektur Tambang, diberi nomor, media interaksi antara instruktur tambang dan KTT, disimpan di kantor KTT, duplikatnya di kantor Kapit. Kepala pengawas inspektur tambang. Kait kan sama kait bedanya apa? Kepala inspektur tambang. Nah, Kapit ini pengawasnya. Oke. Nah, jadi kayak ada secara struktural lah gitu, dari mulai dirjen SDM ke Kapit, Kait, sampai ke KTT, sampai ke pengawas operasional, bahkan sampai ke pekerja-pekerja yang di bawah. Kayak gitu. Ini terkait dasar-dasar keselamatan pertambangan minerba nih. Keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk dapat melaksanakan pekerjaan tanpa adanya kecelakaan, memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman dan selamat, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang optimal dan bebas dari segala resiko dan bahaya. Nah, keselamatan pertambangan juga diartikan sebagai segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti ini nih Mas, pengertian dari keselamatan pertambangan. Apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan dari keselamatan kerja dan kesehatan kerja ini? Ya, macam-macam sih Mbak sebenarnya. Ya bisa dari, kalau kita kan pertama kalau di tambang kan tentunya ada kebijakan dari manajemen kan Mbak, seperti apa sih kebijakan tambang ini, mulai dari keselamatan, kesehatan kerja, mutu dan lain sebagainya, lingkungan juga termasuk. Nah setelah itu kan nanti kita juga memetakan Mbak, bisnis proses kita itu dari mana ke mana sih, apakah kalau misalnya kontraktor dia cuma dari pengupasan soil sampai dumping batu bara di rupet, atau dia sampai crushing kah, atau dia sampai bahkan shipping kalau owner. Nah bisnis prosesnya dipetakan, setelah itu baru kita ya mengelola resikonya Mbak, resikonya itu seperti apa sih, ini ya, berarti melakukan yang namanya manajemen resiko gitu ya Mas? Betul. Manajemen resiko, oke. Oke, selanjutnya apalagi tuh yang bisa selain itu? Itu kan memang terkait untuk Mbak, ini kayak itu banyak yang komen deh, ada chat-chat gitu. Iya, aku sudah balas nih. Oh alah. Oh ya wes, kita lihat kok banyak yang komen POP apa itu. Oke. Oke Mbak. Gimana lagi Mas? Oke, tadi dengan identifikasi bahaya dan penilaian resiko boleh. Lagi tuh.
Biasa dengan pelatihan dan pendidikan. Betul, pelatihan pendidikan juga. Pengawasan. Betul, ya Mbak. Nah, yang paling apa namanya, yang paling ambil bagian itu adalah manajemen perusahaan. Betul. Terkait standar, peraturan, Betul. ketentuan, sanksi. Nah, itu sih yang paling, istilahnya kalau misalkan kita melihat dari, pernah tahu nggak Mas terkait teori domino? Tahu, penyebab kecelakaan. Nah, penyebab kecelakaan yang paling dasar kan penyebab dasar katanya. Nah, penyebab dasar itu kebanyakan di manajemen kan ya? Betul, ya Mbak. Jadi, yang paling dasar tuh sebenarnya dari manajemen dulu yang harus memang dipupuk, yang harus ditumbuhkan gitu kan, dari manajemen ke pekerjanya. Skip aja. Nah, terkait kriteria kecelakaan tambang nih. Udah pernah tahu belum Mas ini? Udah pernah baca? Nggak, kurang satu tahu Mbak. Ini sebenarnya ada titik di sini. Titik di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada titik nih di sini. Iya. Pada jam kerja. Jam kerja. Iya Mbak. Berarti Mas udah pernah tahu nih ya, ada 5 kriteria suatu kecelakaan bisa dikategorikan sebagai kecelakaan tambang. Benar-benar terjadi, cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT, akibat kegiatan usaha pertambangan, pada jam kerja, dan dalam wilayah KP, KK, atau PKP P2B. Oke, berarti Mas udah pernah tahu nih, sedikit banyak udah tahu. Saya kasih coba pertanyaan. Misalkan, boleh. Ada satu tenaga kerja, kan satu tenaga kerja, dia itu mendapat izin apa namanya, diberikan tugas nih, surat tugas oleh KTT mengikuti yang namanya training di training center. Ikut pelatihan nih di training center. Nah, training centernya ini yang pasti tetap ada di wilayah PKP P2B kan? Ikut. Jadi trainingnya itu dilaksanakan dalam waktu 4 hari. Nah, hari kedua atau misalkan hari ketiga nih. Hari ketiga, ketika dia mau berangkat, bukan mau berangkat sih, dia memang sudah di tempat kerja itu, dari departemennya mau ke departemen training. Nah, terjadi eksiden. Kira-kira itu masuk kecelakaan kerja atau kecelakaan tambang? Dia terjadinya di wilayahnya, Mbak ya? Di wilayah kerja, Mas ya? Di wilayah kerja. Masuk, Mbak. Pada saat berangkat kan dia masuk, meskipun bukan kegiatan usaha langsung pertambangan, tapi dia masuk penunjang, Mbak. Penunjang kegiatan pertambangan. Oke, penunjang kegiatan pertambangan. Itu pas trainingnya atau pas berangkatnya, Mbak? Ketika training. Iya, masuk, Mbak. Sorry. Oke. Yang jadi pertanyaan nih ya, pertanyaan selanjutnya, training itu kegiatan usaha pertambangan nggak? Dia penunjang usaha pertambangan, Mbak. Penunjang usaha, tapi kan bukan kegiatan usaha produksi pertambangan. Kalau saya ingat tuh di 1827 itu ada dan penunjang lainnya, Mbak. Ya, tapi training itu kan istilah gini, Mas. Training itu kan enggak apa namanya? Bukan semua perusahaan atau bukan semua, itu kan kegiatan harus. Ya. Tambahan aja penunjang itu enggak termasuk kegiatan usaha pertama. Mas, gimana, Mbak? Itu tidak termasuk kegiatan usaha pertambangan. Nah, jadi itu tetap kecelakaan kerja. Oh, training masuk kecelakaan kerja, Mbak, training ya? Iya, kecelakaan kerja. Tapi kalau lain cerita kalau misalkan dia memang tadi, misalkan nih dia itu operator alat berat. Nah, ketika dia mengoperasikan alat, nah tiba-tiba dalam artian dia ini sudah mengikuti yang namanya medical check up berkala. Tiba-tiba serangan jantung, nah itu tetap dikategorikan kecelakaan tambang. Tapi kalau misalkan posisinya itu training atau kegiatan-kegiatan usaha yang bukan usaha inti pertambangan sih, itu tetap namanya kecelakaan kerja. Berarti kalau kejadiannya di workshop gitu, Mbak, contoh kita ini ada seorang mekanik nih lagi baikin dambodi, dambodinya DT 777 agak besar kan. Nah, tahu-tahu nggak sengaja si mekanik ini dambodinya naik, dia lupa masang pinnya, Mbak, sehingga menyebabkan si mekanik ini terjepit. Nah, itu berarti bukan termasuk kecelakaan tambang kan? Gimana? Dia kecepit dambodi.
menyebabkan tangannya aja, bukan orangnya, tangannya toh. Akhirnya tangannya putus. Nah, itu masuk kecelakaan tambang atau enggak, Mbak? Masuk kecelakaan tambang? Bukan kegiatan usaha pertambangan, Mbak. Tapi kan itu apa namanya? Fabrikasi maksudnya ya? Lain, Mbak. Mekanik. Mekanik. Nah, kecepit vessel. Kejepit vessel. Nah, Di jam kerja? jam kerja, Mbak. Aku jadi bingung. Nanya sih, Mbak. Oke, nanti saya jadiin PR deh terkait kalau itu. Siap, Pak. Selamat siang, Pak Geraldo. Masih di mute itu, Pak, suaranya. Sudah, Kak, Bu? Oke. Kita lanjut ya, Pak. Ya, langsung, Pak. Nah, terkait penggolongan cedera, itu ada 3 nih. Ringan, berat, dan mati atau fatality. Dikatakan ringan apabila mendapat perawatan lebih dari 1 hari sampai dengan 3 minggu. Nah, berat lebih dari 3 minggu, ada cacat tetap atau cedera retak tulang. Nah, fatality ya apabila dalam 24 jam atau kurang setelah terjadi kecelakaan yang memang meninggal. Gitu. Untuk penggolongan cedera. Nah, Mbak, kalau misalkan dia meninggalnya 3 hari setelah dirawat, nah itu masuk yang mana, Mbak? 3 hari setelah dirawat. Tetap fatality. Soalnya situ keterangannya meninggal dalam waktu 24 jam atau kurang. Tapi ada beberapa kriteria lanjutan, bisa dibaca di sini aja, Mas. Oh, ada, Mbak. Oh iya, siap. Oke. Lanjut, Mbak. Ini terkait statistik kecelakaan tambang, FR, frekuensi rate sama severity rate. Tingkat keparahan. Ini secara matematis aja sih. Ya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri aja ya. Oke. Nah, ketentuan melapor nih. Kecelakaan bersifat ringan dilaporkan kepada bagian keselamatan kerja untuk didaftar di dalam buku kuning. Atau yang sering disebut juga dengan buku kecelakaan. Nah, selain dari buku tambang, ada juga buku kecelakaan. Nah, itu bisa dibaca-baca sendiri juga nanti di undang-undangnya, Mas. Kecelakaan bersifat berat, mati, dan kejadian berbahaya, secepatnya atau segera dilaporkan kepada Kapit atau KTT. Penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya, tidak boleh tempat kejadian perkara tidak boleh diubah dan peralatan yang terlibat tidak boleh diperbaiki kecuali untuk memberikan pertolongan. Sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan, hanya dapat diubah dengan persetujuan Kapit. Ya pasti di mana-mana pun, entah kayak itu di tambang atau di tempat industri-industri yang lain, ketika terjadi kecelakaan atau accident, ya memang tempat kejadian itu nggak boleh diubah. Gitu kan, kecuali memang kalau melakukan pertolongan yang memang dapat dilakukan saat itu juga. Tapi kalau misalnya yang pertolongan yang mau diberikan juga emang sudah fatal gitu kan, ya nggak boleh diubah sama sekali memang si tempat kejadian perkaranya, sambil menunggu akan dilakukan yang namanya investigasi. Oke. Nah, ini terkait penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, ini kita bisa lihat dari si teori domino oleh Howard Hendricks, yang menurut beliau penyebab kecelakaan itu ada penyebab dasar, penyebab langsung, dan penyebab tidak langsung. Nah, penyebab langsungnya itu ada tindakan tidak aman yang menyumbang sekitar 88%, kondisi tidak aman 10%, dan lain-lain ini 2%. 2%. Menurut si H.W. Hendricks. Ada banyak sih sebenarnya teori-teori terkait. Lain-lain dari 2%. Ini katanya takdir katanya 2%. Lingkungan itu kan sudah masuk di kondisi pertama. Oke, dan menurut beliau ada faktor tidak langsung, yaitu faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Nih,
Faktor kepribadian juga terdiri dari ketidakmampuan fisik, ketidakmampuan mental atau psikologis, stres fisik, stres mental, kurangnya pengetahuan, kurangnya keterampilan, motivasi yang tidak tepat. Nah, untuk faktor pekerjaan nih, kurangnya pengawasan, engineering yang tidak memadai, pembelian tidak memadai, standar kerja tidak memadai, terkait faktor pekerjaan. Nah, ini untuk contoh-contoh tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Ini teori gunung es nih, teori gunung es. Yang terlihat itu memang sebenarnya cuma yang di atas, tapi ada banyak sebenarnya kerugian-kerugian lain. Ketika terjadi yang namanya suatu accident. Oke. Ini mengenai housekeeping. Housekeeping merupakan menjaga tempat kerja bebas dari tumpukan barang atau material yang dapat mengakibatkan tersandung, kebakaran, peledakan, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Jadi sebenarnya tujuan dari housekeeping ini menjaga lingkungan tetap aman nih. Menjaga lingkungan tetap aman, segala sesuatu itu mudah didapat pada tempat yang sesuai, tempat yang memang sudah seharusnya, itu nih housekeeping. Nah, prinsip dari housekeeping itu ada 5S atau 5R nih di Indonesia. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Rapi, rawat, ringkas, rajin, resik. Nah, itu dia kalau di Indonesia. Rapi, rawat, rajin, ringkas, resik. Oke. Seiri atau pemilihan. Usaha untuk menyingkirkan semua benda-benda yang tidak diperlukan oleh kegiatan produksi, jasa, atau administrasi yang kini berjalan. Oke. Seiton, rapi, pengertiannya menyimpan benda-benda yang diperlukan dengan rapi sehingga mudah ditemukan, mudah dikembalikan, aman, dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Seiso, resik, menghilangkan kotoran dan debu yang melekat di ruangan, hasil kerja, serta peralatan kerja. Seiketsu, rawat. Ketertiban, kerapian, serta kebersihan adalah kegiatan, sedangkan kelestarian adalah suatu kondisi, yaitu kondisi di mana ketertiban, kerapian, dan kebersihan terjaga dengan baik dan sesuai dengan standar yang ada. Shitsuke adalah disiplin, yaitu biasa melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur atau standar yang berlaku. Nah, biasanya setiap kegiatan itu selalu berawal di housekeeping, enggak sih, berawal di persiapan alat dan bahan, dan berakhir di housekeeping. Dalam artian mengembalikan semua alat dan bahan, mengembalikan semua material apapun itu kembali pada tempatnya. Sehingga kedepannya ketika digunakan dapat mudah ditemukan. Ini mengenai penempatan material. Amankan barang yang disimpan dari kemungkinan jatuh, peliharalah tempat berjalan agar selalu bebas dari tumpukan barang. Nah, ini terkait pengawasan housekeeping. Oke. Ini terkait pembuangan sampah dan material mudah terbakar. Segera buang kotoran ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya, bukan kotoran sih, ini sampah atau bahan bekas pakai. Buang sampah yang berminyak karena solvent, oil, atau bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tertutup. Oke, ini terkait alat pelindung diri. Peralatan yang digunakan untuk melindungi sebagian bahkan seluruhnya tubuh manusia atau pekerja dari faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, APD adalah langkah pengendalian terakhir nih dari hierarki pengendalian risiko. Nah, yang biasanya yang Mas kenal nih, 5, 4 atau 6 hierarki pengendalian. Kalau yang lama 5, sekarang 4. Yang lama 5, sekarang 4. Ya, sebenarnya sih itu sama aja. Ya, cuman kadang kayak penempatannya itu aja. Kayak kalau misalkan pakai yang 6 ada isolasi penambahannya. Oh, ya. Nah, kalau misalkan pakai yang 4, itu antara work practice dan juga administrasi itu dibedakan. Itu sih. Padahal kalau misalkan pakai yang 5, antara work practice, SOP, JSA itu semua masuk disamakan dengan administrasi. Itu sih. Dan yang terakhir memang semua yang terakhir adalah
PPE atau APD. APD digunakan jika bahaya sudah tidak bisa dikontrol dengan metode lain seperti pengendalian administrasi dan pengendalian teknik. Penggunaan APD menandakan bahwa bahaya masih ada di tempat kerja. Orang yang tidak terlindungi di area yang sama akan terpapar. Kegagalan penggunaan APD berarti tenaga kerja akan terpapar. APD dapat dikombinasikan dengan pengendalian lain. Oke, ini ada alat pelindung diri, alat pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pendengaran, pernapasan, tangan dan lengan, kaki, dan pakaian pelindung. Oke. Ini bisa dibaca masing-masing aja deh terkait APD ini ya. Oh, ya. Ini terkait pencegahan penanggulangan kebakaran. Nih, segitiga api udah pada tahu nih ya Mas, segitiga api. Ada oksigen, panas, dan ada bahan bakar. Kalau tetrahedron api udah pernah dengar belum Mas? Tetrahedron api. Sih, Pak, saya. Belum ya? Belum. Nah, kalau tetrahedron api ketika si ketiga unsur ini tadi bersatu nih, ada yang namanya golden time 5 menit. Nah, ketika lewat dari situ akan terbentuk yang namanya reaksi rantai kimia api. Jadi ada oksigen, ada panas, ada bahan bakar, dan ada yang namanya rantai kimia. Nah, itu terkait yang namanya entalpi, eksoterm, gitu-gitu sih, ada yang namanya reaksi rantai kimia. Itu dia tetrahedron api. Nah, ini kelas-kelas api sih. Kelas-kelas api ada yang kelas A, itu untuk bahan padat non-logam. Nah, pemadaman yang paling efektif itu adalah cooling atau pendinginan, jadi menggunakan air. Nah, kelas B, bahan cair dan juga gas yang mudah mendidih. Nah, contohnya solar, bensin, oli, grease, cat thinner. Nah, pemadaman yang paling efektif namanya adalah smothering. Smothering biasanya pakai foam. Oke. Kelas C, itu untuk listrik bertegangan atau peralatan-peralatan listrik. Nah, untuk metode yang paling sesuai menggunakan CO2. Nah, CO2 atau yang sering disebut dengan starvation. Kelas D ini logam. Untuk logam-logam yang mudah terbakar. Nah, metode pemadaman yang paling sesuai di bubuk kering atau yang sering disebut dengan dry chemical powder. Dan yang baru sekarang ada sebenarnya kelas E. Kelas E itu untuk zat-zat kimia yang radioaktif. Untuk metode pemadaman yang paling sesuai, ada yang namanya fireball. Pernah dengar nggak? Fireball itu di dalamnya ada dry chemical powder dan CO2. Tapi yang paling tinggi sih CO2. Nah, komposisinya yang paling tinggi itu CO2. Gitu. Oke, ini terkait jenis-jenis peralatan pendeteksi kebakaran. Ada smoke detector, deteksi asap, heat detector, deteksi panas, flame, itu ada deteksi percikan-percikan api. Ini merupakan sering disebut juga dengan pemadaman kebakaran pasif. Oke. Prinsip dasar pengamanan kebakaran sebenarnya yang pertama adalah perlindungan terhadap keselamatan jiwa atau life safety, perlindungan terhadap harta benda dan bangunan atau property safety, perlindungan informasi atau proses safety, dan perlindungan lingkungan dari kerusakan atau environmental safety. Gitu. Selain kan kebakaran ya pasti ada kerugian dari sisi manusia, material dan bahan, properti, dan bahkan sampai ke lingkungan. Pasti ada yang namanya polusi kayak gitu. Apalagi kalau misalkan yang sampai saat ini kita ketahui di mana-mana tuh misalkan nih penyediaan APAR yang paling sering dan paling banyak itu APAR yang si merah ABC, ya kan Mas? Dry chemical powder. Padahal sebenarnya penggunaannya itu sebenarnya tidak terlalu efisien gitu, dalam artian
Betul. Karena pasti bakalan polusi serbuknya itu gitu kan. Iya. Sebenarnya yang paling efektif semua itu ya memang si CO2 Mahal, karena Mbak. dia tapi mahal ya, itu mahal. Dan banyak kurang informasi sih terkait itu juga gitu kan. Jadi di mana-mana bahkan di mall, di rumah sakit, nah, paling sering sih Iya. pakai si DCP. Padahal sebenarnya kalau untuk penggunaannya itu terhadap material-material kelistrikan atau apa itu bisa cepat mengakibatkan korosif. Jadi peralatannya juga nggak bagus pakai kalau misalkan pakai si DCP. Nih, langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi kebakaran. Jangan panik, usahakan tenang dan cari sumber api. Besar kecilnya kebakaran. Nah, ini sebenarnya dilakukan bagi tim damkar. Tapi kalau misalkan nih, ketika terjadi kebakaran dan itu merupakan kebakaran besar, kita nggak tahu titik-titiknya di mana, mending lari aja deh. Lari aja, cari tempat yang aman, gak usah sok-sokan pengen madamin. Kalau kena. Iya. Dan memang sebenarnya terkait ketika memang ada keadaan darurat kebakaran ini kan sebenarnya keadaan darurat, gitu kan? Keadaan darurat memang sudah ada biasanya terkait emergency response plan yang memang sudah disusun oleh emergency di bagian tim damkar yang kalau misalkan di tempat kerja yang sudah ada yang namanya ahli K3 pemadam kebakaran. Salah satu tugasnya adalah mengawasi terkait pelaksanaan rencana dan tim tanggap darurat kayak gitu. Oke, ini terkait pertolongan pertama pada kecelakaan atau bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru. Nah, ini sering sih yang paling DR dulu kan namanya DR ABC. Yeah. Nah, per 2012, nah sekarang DR CAB. Danger, Response, Circulation, Airway baru breathing. Tapi sebenarnya sekarang di bagian breathing itu udah banyak yang menghindari karena kan istilahnya takut yang namanya terkontaminasi mulut ke mulut, mulut ke mulut gitu kan. Apalagi kalau di tempat itu nggak ada tuh yang bisa dijadikan pembatas atau apa, kan biasanya di di kotak P3K ada tuh pembatas untuk napas buatan kayak plastik gitu kan. Nah kalau misalkan nggak ada, kebanyakan sih mereka itu langsung mompanya itu 10:1, 100 banding 1. 100 kali dipompa, ya udah gitu aja. Tapi kalau misalkan memang bisa dilakukan yang namanya pemberian napas buatan, tetap diberikan. Karena kalau untuk yang standarnya kan 30:2, 30 kali penekanan, 2 kali hembusan napas. Kan kayak di migas itu banyak kan sudah pakai yang 100:1, 100 kali penekanan, 1 kali aja napas buatan. Kayak gitu. Nah, setelah dilakukan yang namanya DRCAB, dilanjut dengan yang recovery position. Ada yang namanya recovery position. Oke, ini yang selanjutnya izin kerja nih. Izin kerja merupakan dokumen tertulis untuk kegiatan-kegiatan yang diduga beresiko tinggi, beresiko sangat tinggi. Izin kerja itu ada izin kerja panas, ada izin kerja dingin, izin kerja ruang terbatas, izin kerja ketinggian, galian, izin kerja air, izin kerja kelistrikan, dan lain-lain sebagainya. Oke, kalau boleh sharing-sharing di tempat kerjanya Mas Andika nih, izin kerjanya itu izin kerjanya itu misalnya ada kegiatan pekerjaan, berlakunya ada standar nggak? Berlaku sampai selesai satu pekerjaan atau? Biasanya ada Mbak, dia harinya ada sampai kapan. Terus biasanya kayak di ruang terbatas itu gas detektornya kita harus ngecek kan, blowernya juga harus ada. Terus kan ada parameter-parameter tertentu yang sekiranya di form itu, nah di gas detektor nanti maksimal berapa, nah itu kan ada parameter yang. Oke, berarti satu work permit, satu izin kerja itu formnya berlaku sampai pekerjaan itu selesai ya? Nah, kan dia ada itunya, ada waktunya kapan sampai kapan. Oke.
Misalkan nih pekerjaan itu lebih dari seminggu gitu tetap berlaku sampai memang Kalau pekerjaan itu selama selesai. ini, kalau selama ini kayak pengelasan di tank gitu ya, itu sih nggak sampai Mbak, kalau seminggu kayaknya tetap aja 2 hari, sehari lah selesai biasanya. Kalau bekerja di ketinggian, cepat juga Mbak biasanya. Kecuali memang kalau kayak bekerja dari vendor gitu, saya kan di itunya KPC, nah itu biasanya mereka izinnya langsung ke klien dan kita. Terutama kalau Gitu. pekerjaan tempat saya ada pekerjaan di atas atap, itu beda izinnya Mbak, kalau kerja di ketinggian. Itu langsung ke klien biasanya. Gitu. Oke. Sebenarnya terkait izin kerja ini emang semua kembali lagi ke kebijakan perusahaan dan ke kebutuhan di perusahaan itu seperti apa. Tapi yang paling sering sih memang ini. Kalau Pak Geral, terkait izin kerja di perusahaan seperti apa Pak? Masa berlakunya gitu. Masa berlakunya kalau kita di tempat kerja Bu, seperti blasting itu, dia sampai dan sama aja Bu. Seperti perusahaan itu. Habis blasting, izin kerjanya 1 kali. Nah, misalkan pekerjaannya ini, misalnya nih, blasting. Ada kan biasanya ada pekerja yang shift siang, itu berlaku dilakukan 24 jam nggak atau gimana? Misal nih, ada suatu pekerjaan tertentu yang memang harus beda shift nih orangnya. Kalau tempat kita blasting cuma 1 shift Bu, dilakukan pada siang aja. Iya, sama. Siang hari aja. Berarti satu izin kerja berlaku sampai pekerjaan itu selesai, ya? Kecuali order itu berlaku kalau untuk izin kerjanya yang Gimana? itu dikeluarkan Gimana Pak Iro? ya Bu. Gimana tadi? Kurang jelas suaranya. Ya, Bu. Kalau untuk welding kita, welding ada operasi. Iya betul. Kita 2 shift itu Bu. Oh, 2 shift biasanya kan kalau misalkan operasi berarti harus ada serah terima dong berarti ya Pak ya. Serah terima, dijelaskan kondisi terakhir seperti apa dan dilanjut seperti apa. Depending, ya, depending gitu. Kalau di tempatnya Mbak Ariski nih. Selamat sore Mbak Ariski. Masih ke mute Mbak. Di-unmute dulu. Selamat sore Mbak. Ya, selamat sore. Saya lagi di tempat kerja juga nih Bu. Oke. Boleh perkenalan dulu deh Mbak soalnya. Oke, perkenalan dulu. Nama Mbaknya, terus pendidikan terakhir, saat ini bekerja di mana, dan posisinya seperti apa gitu. Ya, perkenalkan nama saya Ariski Nahyu, biasa dipanggil Awe. Saya kerja di tambang granit ini saat ini, Bu, Pak, PT Karimun Granit. Jabatannya saya sebagai Production Engineering Supervisor. Ya, salam kenal Bu, Pak. Salam kenal Mbak Ariski. Matanya kemana-mana nih Bu. Oh, nggak apa-apa, aman-aman. Iya. Sebentar ya Pak, sebentar. Ngamuk gitu. Kalau di tempat kerjanya Mbak Ariski nih, terkait izin kerja itu bagaimana Mbak? Sudah kita lanjut. Nah, ini terkait pembinaan atau apa sih upaya yang bisa dilakukan terkait menjamin, kan tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional adalah menjamin keselamatan dan kesehatan, bahkan kesejahteraan nih bawahannya. Bisa melakukan penyuluhan, safety talk, safety training, safety inspection, safety investigation, safety meeting, pemantauan lingkungan dan kondisi kerja, penyediaan alat-alat perlengkapan K3,
organisasi K3 dan program K3 tahunan. 40. Oke. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang didiskusikan sebelum kita masuk ke safety accountability sebagai seorang pengawas? Aman sih, Mbak. Gerald? Bisa dilanjut kalau saya, Bu. Sudah jelas. Cuman karena terlambat tadi, Bu, jadi kurang ini materialnya tadi. Tapi nggak apa-apa nih. Ya, nanti di-share di grup untuk video yang tadi ya, Pak. Oke. Ini terkait pengawas adalah penghubung antara pihak manajemen dengan pekerja atau bawahan. Nah, biasanya kebijakan perusahaan bekerja seefektif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan produksi yang tinggi namun tetap aman. Tapi kadang ketika atasan atau manajemen minta target sekian, nah kadang pekerja itu malah bahkan mengesampingkan yang namanya K3. Bener nggak sih, Bapak-Bapak sekalian? Apalagi kalau misalkan pengawasnya itu kurang nih ngawasin. Bekerjanya semau-mau kadang itu pekerja-pekerja yang di bawah. Oke. Alasan mengapa pengawas yang harus yang namanya melakukan inspeksi, melakukan pemeriksaan, melakukan pengujian, melakukan cek-cek harian kayak gitu. Yang pertama karena pengawas selalu berada di tempat kerja dan atau mengetahui lapangan kerjanya. Yang kedua, pengawas memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi yang tidak aman dan tindakan tidak aman di tempat kerja. Oke. Dan yang ketiga, mengetahui kasus kecelakaan dan kejadian berbahaya, dalam artian pengawas memiliki catatan kecelakaan yang paling lengkap. Yang terakhir, mengetahui prosedur kerja untuk menjaga K3. Mengetahui prosedur kerja, dalam artian ini standar-standar yang berlaku, SOP di perusahaan. Kayak gitu. Nih, terkait responsibility, tanggung jawab, dan accountability, pertanggungjawaban. Nah, responsibility pengawas yaitu keadaan atau kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan terhadap atasan dan kewajiban tersebut secara terperinci, belum terinci. Accountability pengawas, keadaan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengawas, dan kewajiban tersebut telah dirinci atau didetail, yang tadinya tidak dapat dihitung, menjadi dapat dihitung. Sehingga kinerja pengawas tersebut dapat dihitung atau dinilai atau diaudit pada waktu tertentu. Responsibility ini tanggung jawabnya nih, tanggung jawab pengawas kepada KTT untuk menjamin keselamatan karyawan. Nah, itu kan istilahnya secara tersirat, bukan tersirat sih. Tidak bisa dihitung nih, tidak bisa diukur hasilnya. Nah, pertanggungjawaban, dengan apa pertanggungjawabannya? Laporan. Nah, dalam artian tertulis dan memang bisa diukur. Misalkan nih, terkait keselamatan, bisa diukur kayak gini caranya. Nah, misalkan rencananya sekian kayak gitu, ini kan secara tertulis memang ada nilai-nilainya. Kalau misalkan terkait accountability, rencananya sekian, rilisnya berapa, bobotnya berapa persen nih pencapaiannya bisa dihitung, kayak gitu. Itulah dia terkait pertanggungjawaban. Nah, tadi. Mana sih? Nah ini, pertanggungjawaban memang ada laporan akhirnya kayak gitu, entahkah itu laporan secara mingguan atau bulanan.
Laporan kecelakaan juga, laporan NIRMIS. Nah, nanti kan bisa dihitung tuh. Oke. Ini kewajiban pengawas operasional tadi sudah kita bahas di dasar pertambangan. Bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan semua pekerja yang menjadi tanggung jawabnya atau yang menjadi bawahannya. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Bertanggung jawab atas K3 dan semua orang yang ditugaskan. Di luar dari bawahannya langsung. Dan yang terakhir membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. Ini tadi juga udah kita bahas nih terkait kewajiban pengawas teknis. Tahu secara singkat nih, tanggung jawabnya itu semua pengawas wajib melaksanakan yang namanya pemeriksaan safety harian atau P2H, biasanya itu kan P2H. Kepala departemen memastikan program ini dilaksanakan, pelaksanaan dapat berubah untuk bagian tertentu. Jadi ketika memang nih kita melakukan yang namanya P2H dan ditemukanlah yang namanya kelainan, baik itu mungkin di peralatan atau di material yang akan digunakan, bisa nih dilakukan yang namanya tindakan lebih lanjut. Entah itu perbaikan atau mungkin pengawasan apa, kayak gitu. Nih, terkait pemeriksaan harian, tujuannya itu yang pertama memastikan bahwa semua peralatan dan cara kerja aman. Memastikan tugas yang diberikan telah dipahami oleh masing-masing pekerja atau bawahan. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman yang ditemui saat melakukan pemeriksaan harian. Nah, biasanya kan sebelum mulai bekerja itu safety talk, toolbox meeting. Nah, jadi untuk memastikan memastikan semua tenaga kerja, semua pekerja sudah memahami bahaya-bahaya apa aja yang mungkin ada di aktivitas itu, apa resikonya dan bagaimana pengendaliannya. Nah, biasa itu kan disampaikan tuh sebelum mulai pekerjaan atau ketika safety talk biasanya. Safety talk yang memang cakupannya itu antara pengawas dengan bawahan secara langsung. Kira-kira sampai di sini ada yang didiskusikan? Kalau kita kan Bu di nomor 3 melakukan tindakan perbaikan terhadap kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Terkadang saya jumpai di lapangan ada namanya minor repair dengan major repair, Bu. Oke. Nah, kalau minor repair seperti lampu kota kalau untuk unit dump truck ataupun untuk ekskavator seperti spion yang agak bergoyang sedikit, terkadang kita lakukan waktu jam restan. Nah, ini kira-kira termasuk tanggung jawab yang benar atau enggak ya, Bu ya, kalau kita seorang pengawas? Oke. Jadi sebenarnya itulah perlunya dilakukan yang namanya pemeriksaan. Nah, dalam artian kan perlu kita nih mengidentifikasi semua kemungkinan apa di lapangan. Gitu kan. Ketika memang dia masuk ke kategori minor, nah itu istilahnya resiko yang mungkin terjadi itu masih dapat diterima. Iya, betul. Dan dalam artian tidak perlu perbaikan dengan segera. Iya, benar. Nah, tapi kalau misalkan dia itu sudah masuk ke kategori mayor, bahkan ada yang namanya satunya lagi apa ya? Itu dalam artian bencana. Nah, itu memang harus diperbaiki dulu, harus dikendalikan dulu, harus diberikan treatment, harus diberikan pengendalian sampai di mana si resiko yang mungkin terjadi itu masih dapat diterima atau turunlah dia ke minor. Kayak gitu. Yeah. Ada penilaian. Jadi kalau misalkan dia masih dalam kategori minor atau masih dapat diterima, pekerjaan itu dalam artian tidak perlu perbaikan sesegera mungkin. Nah, pekerjaan itu masih bisa dilaksanakan, tapi dengan tetap melihat dari pengendalian bahaya tadi, penggunaan APD, atau mungkin tetap melakukan yang namanya rekayasa administrasi, atau kalau bisa yang namanya melakukan rekayasa engineering, kayak gitu. Itu sih kalau misalkan memang dia masih minor, dia kan tidak perlu perbaikan segera, jadi kegiatan itu masih bisa dilakukan, masih bisa dieksekusi gitu. Tapi kalau misalkan dia mayor, biasanya nggak bisa dieksekusi, berarti harus ada pemberlakuan, harus ada treatment, harus ada perbaikan, baru bisa dikerjakan.
Kayak gitu. Oke, terkait standar pelaksanaan, pada awal gilir kerja, pengawas melaksanakan inspeksi umum di area kerja, meliputi jalan masuk, peralatan, area kerja, pemahaman terkait SOP, tindakan terhadap kondisi tidak aman, dan tindakan tidak aman. Oke. Pengawas mengisi lembar checklist pemeriksaan safety harian. Checklist diperiksa dan ditandatangani oleh atasan. Departemen membuat file pemeriksaan. Jadi ini terkait pemeriksaan harian tadi. Nah, apa saja sih yang perlu diperiksa secara harian? Nah, ini tadi ini. Ada checklistnya, ya memang checklist itu kan sudah SOP dari perusahaan, sudah ada form yang udah disahkan, sudah diverifikasi. Oke, bagaimana tanggung jawab dapat menjadi accountable atau dapat diukur? Nah, yang pertama, rinci jenis dan tahapan pekerjaan. Jadi memang harus setiap jenis pekerjaan, tahapan pekerjaan itu dibuat secara rinci. Biasanya ini dengan JSA. Buat jadwal pengawasan, waktu atau lamanya pengawasan. Buat guidelines. Jadi guidelines ini kayak bagaimana sih cara secara tertulis gitulah SOP-nya. Tentukan daerah yang diawasi, apa-apa saja yang perlu diawasi tadi yang sudah disebutkan di awal. Aspek atau bagian yang diawasi, beserta juga dengan checklist-checklistnya. Misalnya ada checklist, cuman guidelines-nya kita nggak tahu pengisiannya, kan itu nggak benar juga. Jadi, tentukan standar evaluasi sampai di pelaporan dan arsip. Jadi kita selanjutnya bisa mengukur nih, kira-kira tanggung jawabnya ini sudah dieksekusi 100%, 90%, 80%, atau berapa persen. Ini sih tadi terkait target K3 nih, contohnya. Emang secara matematis gitu kan. Rencananya berapa, rilis atau yang eksekusinya secara nyata berapa, bobotnya berapa, 25%. Berarti nilai 21, nah itulah penilaian-penilaian. Kalau terkait penilaian ini sebenarnya kembali lagi ke kebijakan dan si pembuat aturan. Gitu kan. Jadi setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda terkait penilaian kinerja K3. Oke, terkait dokumentasi untuk safety accountability. Kapan melakukan safety meeting, nih, kapan melakukan safety inspection, daily check, safety contact nih. Nih, fungsi dan peranan supervisor atau pengawas. Nih, terkait permasalahan umum supervisi. Nah, ini lebih ke seorang pengawas itu harus biasanya memiliki yang namanya kemampuan, pengalaman, skill, dan juga attitude sebagai seorang pengawas. Oke, fungsi supervisor, peranan supervisor, dan bahkan wewenang. Kita bahas satu-satu. Terkait permasalahan umum supervisi, ada supervisory responsibility dan accountability, dan juga skill atau kemampuan seorang supervisor. Fungsi seorang supervisor itu sebagai apa? Peranan seorang supervisor berorientasi kepada produksi, berorientasi kepada pekerja, atau berorientasi kepada keselamatan. Dan nih, wewenang supervisor itu apa sih? Nah, terkait permasalahan umum supervisi, nih, supervisor responsibility atau accountability. Yang biasanya seperti apa permasalahannya tidak terinci secara jelas. Jadi seorang pengawas atau supervisor harus bisa nih membuat rincian secara jelas terkait tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Jangan hanya tahu nih kita tugas dan tanggung jawabnya, tapi kita tidak bisa membuatnya dalam suatu langkah kerja atau program-program apa yang bisa kita lakukan, kayak gitu kan. Jelas tapi tidak bertanggung jawab. Jelas dan kuantitatif. Evaluasi dan sanksi-sanksi apa saja yang bisa dilakukan nih terkait pengawasan. Nah, karena kan memang konteks awalnya pengawas itu adalah mengawasi. Nah, ketika kita mengawasi berarti ada temuan-temuan, entah itu temuan yang positif atau temuan negatif. Kalau temuan negatif, berarti kita harus bisa nih membuat kira-kira sanksi apa saja yang bisa kita berikan kepada anak buah kita. Misal nih, Mas Andika, pengawas. Jadi menemukan
bawahannya itu tidak pakai APD, atau sebenarnya ada nih APD, dipakai helm safety, tapi nggak dipakai, pakai terbalik atau nggak dipasang chin ininya, atau mungkin ada ketika bekerja apa gitu di kebisingan pakai nih ada earplug tapi cuma digantungin aja, nggak dipakai gitu. Kira-kira sanksinya seperti apa? Mungkin pertama bisa teguran di awal, atau kalau misalkan itu kalau dari teguran awal, terus mungkin bisa teguran lebih terkait, mungkin ada surat sampai skors gitu. Jadi tetap juga harus ada evaluasi. Misalkan nih kita kasih sanksi, harus ada evaluasi juga. Apakah si pekerja itu bisa memaksimalkan atau meningkatkan kinerjanya atau seperti apa. Nah, biasanya ada juga sih reward namanya, ketika memang temuannya itu adalah positif. Kita bisa buat program nih reward. Reward untuk pekerja yang taat APD dalam sebulan. Nah, bisa tuh dikasih reward, dikasih bonus kah atau apa. Terkait responsibility dan accountability seorang supervisor atau pengawas. Oke, yang kedua supervisor skill, yaitu terkait pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau skill dan kemauan. Nah, banyak nih sekarang istilahnya bukan hanya di tambang tapi di semua industri pekerjaan gitu kan. Kita nggak bisa memungkiri zaman sekarang gitu kan, yang istilahnya pendidikan itu lebih diutamakan. Misal nih di PLN. Nah, di PLN itu kan sekarang rekrutmennya banyak S1 dan ditempatkan sebagai pengawas. Sedangkan yang pekerja-pekerja lama yang memang sudah pengalamannya tinggi tetapi memang secara pendidikan belum. Jadi tidak dibuat sebagai pengawas gitu kan. Si S1 ini secara pengetahuan oke lah memang bisa. Kemauan juga bisa, cuman kemampuan atau pengalamannya kurang kayak gitu. Jadi itu sekarang terkadang yang menjadi permasalahan kayak gitu kan. Jadi memang seorang pengawas itu harus punya pengetahuan yang memang paling yang pas gitu, yang benar. Terus kemampuan dalam artian yang memang dia kompeten, berpengalaman juga. Nah, ada kemauan dalam artian attitude-nya, sikapnya. Jangan sampai ketika kita jadi pengawas nih, misalkan ada tenaga kerja atau bawahan kita yang tidak taat APD, kita marah-marahin di depan teman-temannya. Nah, itu kan akan menurunkan mental atau psikis tenaga kerja atau bawahan kita. Alangkah lebih baik kita panggil gitu kan. Siapa gitu kan. Ayo ikut mana gitu, dijelasin pekerjaanmu gini-gini loh, tidak safety ini. Kita jelaskan aja secara K3. Seperti ini. Jangan langsung kayak ketika memang ada yang bermasalah nih, bawahannya langsung di-judge di depan teman-teman yang lain, itu kurang baik, kurang benar. Dan memang seorang pengawas itu harus bisa nih menilai karakter bawahannya. Benar nggak sih, Mas Andika, benar, Pak Gerald, dan Mbak Rizky? Iya, benar, Bu. Harus bisa menilai karakter bawahannya, gitu. Jangan sampai kita salah-salah. Apalagi misal nih kita pendatang baru di lokasi baru, kita ditugaskan nih jadi pengawas di pedalaman di mana gitu kan, yang memang memiliki yang namanya budaya-budaya yang tertentu. Jadi kita karena pengawas gitu kan, pengawas. Jadi ngawasnya suka-suka hati. Misalkan ada yang pekerja atau bawahan kita yang kurang terhadap standar-standar tertentu, SOP, nggak melakukan SOP, kita marahin langsung gitu kan. Itu nggak bisa. Jadi memang kita harus bisa menilai dalam artian menilai karakter juga, menilai kondisi lapangan, lingkungan, kayak gitu. Jangan sampai ya kayak gitu, apalagi daerah-daerah yang pedalaman-pedalaman gitu kan, ada budaya-budaya apa. Jadi memang harus bisa menilai, pintar-pintar menilai lah terkait attitude gitu, secara sikap. Oke. Nah, terkait permasalahan umum supervisi, ada yang ingin didiskusikan? Nah, selanjutnya fungsi supervisor sebagai penghubung atau mediator antara manajemen dengan pekerja di lapangan. Dan juga sebagai motivator bagi karyawan agar produktif dan bekerja aman. Nah, namanya juga pengawas. Ya, sebenarnya memang dia itu perpanjangan tangan atau penghubung manajemen
dengan pekerja. Jadi pengawas ini di samping dia menilai atau mengawasi tenaga kerja bawahannya itu bekerja secara aman, juga harus bisa nih melihat kira-kira secara manajemen program-program yang kita laksanakan sudah sesuai belum dengan yang di lapangan. Kayak gitu. Jadi memang dia sebagai penghubung atau mediator atau perpanjangan tangan lah. Kayak gitu. Motivator bagi karyawan agar produktif dan bekerja aman. Ya pasti. Tujuan utama dari pengawasan adalah bagaimana kita menjauhi dari yang namanya risiko-risiko yang mungkin terjadi dan bekerja secara efektif dan efisien. Itu efektif dan efisien. Tepat waktu dan tepat sasaran. Oke. Nah, terkait peranan, kita break dulu sebentar ya Pak. Ada azan soalnya. Gimana tuh?
Sudah selesai kah? Sudah selesai atau belum? Lanjut. Oke, lanjut aja. Nah, terkait peranan supervisor ada tadi yang production oriented, employee oriented, dan safety oriented. Nah, jadi sebenarnya seorang supervisor itu di samping memang terkait produksi harus target sekian gitu kan, tetap harus berorientasi kepada pekerja gitu kan. Dan tetap harus juga berorientasi kepada yang namanya keselamatan. Kayak gitu. Ini bisa dibaca masing-masing aja terkait penjelasan-penjelasannya. Wewenang supervisor nih, mengatur anak buah, mengatur pekerjaan, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, menegur bawahan, menilai bawahan. Selanjutnya, 10 kunci supervisi K3. Yang pertama, penentuan standar operasi, perbaikan metode kerja, penempatan pekerja yang tepat, pembinaan dan pengawasan tugas, peningkatan K3, pemeliharaan lingkungan kerja, pemeriksaan K3, perbaikan atau pembetulan segera, peningkatan kesadaran K3, kreativitas untuk mencegah kecelakaan. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan terkait kunci supervisi K3? Nomor 8 itu perbaikan pembetulan segera, maksudnya apa itu? Perbaikan atau pembetulan segera ini ketika kita tadi yang inspeksi harian atau mungkin kita melakukan yang namanya inspeksi terencana, tapi ada beberapa kelainan setelah melakukan pengamatan. Nah, kita bisa melakukan yang namanya perbaikan atau pembetulan segera. Gitu. Karena itu merupakan wewenang seorang pengawas untuk bisa melakukan perbaikan atau pembetulan dengan segera. Berarti ini cenderung lebih ke unit atau peralatan, Bu, ya? Iya, ini. Unit atau peralatan atau mungkin lingkungan. Gitu. Mbak nanya, kalau yang nomor 2, masalah perbaikan metode kerja, itu maksudnya revisi SOP kah atau seperti apa ini? Revisi SOP atau JSA. Itu, atau mungkin misalkan ada kegiatan baru, aktivitas baru di tempat yang baru, ada penambahan personil. Nah, biasanya kan ada penambahan personil atau mungkin ada perbedaan tempat kerja. Nah, biasanya kan tuh ada metode-metode yang hilang atau metode-metode kerja yang perlu ditambahkan. Nah, kayak gitu. Jadi revisi terkait revisi SOP atau revisi JSA. Kayak gitu. Itu tanggung jawabnya pengawas, Mbak? Pengawas. Yang buat JSA juga itu sebenarnya tanggung jawab seorang pengawas, tapi tetap harus ada yang namanya konsultasi dengan semua departemen atau divisi terkait. SOP juga pengawas, Mbak? Iya, pengawas. Tapi tetap ya itu harus ada koordinasi dengan bagian safety. Jadi kita memang secara keteknisan dan safety secara K3. Udah selesai kan? Ada lagi yang ditanyakan atau didiskusikan? Ya, Mbak Rizky. Ada. Mas Andika udah selesai kan? Sudah. Kalau misalkan nggak ada lagi yang didiskusikan, pertemuan kita hari ini udah selesai sih. Besok kita sambung dengan 3 unit kompetensi. 3 unit Ini kompetensi. saya ada yang mau saya tanyain nih, Bu. Sekalian diskusi ya. Oke, ya. Dari Departemen Engineering. Kira-kira kalau dari Bu sendiri, ada nggak Bu kira-kira apa ide-ide untuk peningkatan K3 itu kayak mana, Bu ya? Ide-ide peningkatan K3 terkait secara engineering. Iya, saya kayak belum ada ide gitu selama ini tuh nggak ada gitu ya idenya. Kan sekedar paling survei, main plan gitu aja tuh. Sekedar Ide-ide aja dari crash kayak gitu. Nah, terkait yang namanya
program-program kayak gitu sih sebenarnya program itu cuma terkait kayak pemberian pelatihan, pemberian safety meeting, safety talk, gitu-gitu sih. Tidak ada istilahnya emang yang terbaru ide-ide kreativitas ya. Kalau misalkan memang program kreativitas ya dari Mbak sendiri kayak gitu, atau dari Mas Andika dan Pak Geral nih terkait K3 secara engineering. Kira program apa yang paling mapping high-risk area kerja bisa mungkin Mbak. Atau Nah, kayak dampingan kan ada dampingan yang biasa, dampingan high-risk kayak damping lumpur, air, damping ketinggian. Nah itu mungkin dari segi engineeringnya bisa juga kayak kita masih atau batas maksimal damping, pasang CCTV kah, atau training khusus si pengawas dampingan. Mungkin itu bisa juga. Kadang kalau memang dengan engineering kita orang produksi kadang-kadang ya gue ya agak-agak sedikit begini Kalau kami kan hanya sebatas survei, main plan gitu sih, Pak. Tuh, jadi kalau biasanya seperti begitu aja sih. Iya. Karena kalau memang seperti yang dibilang sama Pak Andika tadi, dengan disposal gitu kan, kalau kita orang produksi kan disposal itu untuk dampingan itu setara dengan jarum jam yang berdasarkan jasa SOP, kan. Nah, tapi kalau sama orang engineering kadang-kadang beda karena mereka mengikuti sama orang surveinya Pak. Jadi uji petik. Kadang-kadang itu yang membuat kita JSA SOP-nya orang produksi dengan engineering kadang-kadang berbeda gitu Pak. Pak Andika dan Pak Geraldo ini basicnya orang produksi berarti Pak ya? Iya. Oh. Kalau enggak saya campur, saya mah safety saya. Oh safety, sorry. Saya safety ya. Pak Andika safety Pak? Iya. Makanya seperti yang dibilang Ibu itu tadi, kita harus lakukan kolaborasi dalam pembuatan JSA SOP. Semua lini harus kerjasama, semua departemen untuk pembuatan satu JSA SOP per departemen gitu. Dan semua memang yang kalau saya tahu ya, itu JSA kita yang bikin per departemen, semua kita serahkan ke safety untuk melakukan pembuatan SOP. Gitu ya Pak ya? Kalau di tempat saya sih Pak, SOP itu biasanya ke user departemen Pak. Kalau JSA memang safety itu kita bantu terkait analisa layaknya. Kalau SOP biasanya itu nanti dari di pengawas, dia larinya ke user Pak. Ke user itu maksudnya subscribe kah, atau itu nanti mereka yang mengusut draftnya Pak. Seperti itu. Mana Mbak Rizky ada lagi ingin didiskusikan? Sementara ini. Gimana Mbak? Oke, untuk Pak Geral dan Mbak Mas Andika ada yang ingin didiskusikan lagi? Cukup sih Pak dari saya. Kalau emang cukup, siapa tahu nih tiba-tiba sebelum mau tidur ada yang ingin diskusikan terkait materi ini, boleh didiskusikan nanti di grup. Siap. Kalau emang nggak ada lagi pertemuan kita hari ini sampai di sini, kita lanjut besok lagi di jam yang sama 14 WITA dengan 3 materi lanjutan lagi yang ada di unit kompetensi 3 terkait identifikasi bahaya, juga ada apa lagi tuh. Nah, kita lanjut besok lah 3 untuk materi lagi. Baiklah, atas perhatiannya dan atas partisipasi untuk pertemuan online hari ini, siang ini, saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi, kita sambung besok. Selamat siang. Sore kayaknya sudah selamat sore. Sore, Bu. Oke, sudah bisa live dari ruangan ini. Ah.